Saudara polisi menangkap 5 anggota geng motor yang telah menganiaya dan melakukan perusakan tempat kebugaran di Bandung, Jawa Barat. Aksi penganiayaan yang melibatkan geng motor kembali terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Secara tiba-tiba, para pelaku menyerang seorang petugas keamanan tempat kebugaran yang tengah bertugas di Jalan Ahmad Yani, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pengunjung yang ada di lokasi juga sempat mendapatkan intimidasi berupa acungan senjata tajam dari para pelaku. Korban yang panik langsung menyelamatkan diri ke dalam gedung. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap 5 pelaku penganiayaan. 2 di antaranya merupakan anak di bawah umur. Menurut pelaku, mereka menganiaya korban karena tersinggung saat korban menatap mereka saat melewati lokasi. Tidak terima karena merasa dilihatin, sehingga kelompok bermotor tersebut balik kanan dan langsung tanpa pemberitahuan apapun melaksanakan penganiayaan kepada para security maupun orang yang berada di tempat gym tersebut. Dan sempat masuk ke dalam tempat gym tersebut karena mendapat perlawanan dari tempat gym tersebut dan orang di sekitar sana, akhirnya kelompok tersebut melarikan diri. Kelima pelaku ditahan di Mapolrestabes Bandung. Sejumlah barang bukti berupa stick golf dan batu juga ikut disita petugas. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap terkait dengan serangan anggota geng motor di Bandung, Jawa Barat. Kita sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, ada Kompol Anton. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Mas. Pak Kasat, jadi 5 pelaku sudah ditangkap. Ini sebetulnya jumlah pelaku yang terlibat berapa orang? Karena kalau di video begitu banyak Pak Kasat. Ya, dari hasil penyidikan kami sudah menentukan ada 7 orang yang diduga sebagai pelaku pengerusakan, pengeroyokan, dan penganiayaan. Dari 7 pelaku tersebut, kami sudah mengamankan 5 orang tersangka, dengan rincian 3 sudah dewasa dan 2 di bawah umur, dan sisanya sekarang masih dalam tahap pengejaran kepolisian. Jadi 2 orang masih buron, Pak Kasat? Ya, 2 orang masih kami lakukan upaya untuk pencarian untuk penangkapan. Itu motifnya apa? Sebenarnya mereka melewati ke depan pusat kebugaran juga untuk apa mereka? Ya, jadi memang ini adalah kelompok bermotor yang mereka pada malam kejadian mereka melakukan konvoi. Kemudian mereka karena di bawah pengaruh minuman keras, ketika mereka melihat ada orang yang melihat mereka merasa tersinggung. Kemudian mereka menghampiri korban dan tanpa sebab langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul, kemudian melakukan pengrusakan di tempat pusat kebugaran tersebut. Kondisi korban bagaimana Pak Kasat? Berapa orang jadi korban? Untuk korban ada 3 orang yang dari hasil pemeriksaan mereka mengalami luka-luka, tapi tidak sampai luka parah, hanya mengalami luka-luka ringan. Kalau menurut pengakuan para pelaku, ini mereka sebelumnya juga sudah pernah melakukan aksi serupa menganiaya korban yang tiba-tiba random seperti itu Pak Kasat? Dari para pelaku kami mendapati memang ada 2 orang yang sebelumnya sudah pernah terlibat kasus penganiayaan dan sudah pernah menjalani hukuman. Sehingga untuk pelaku-pelaku tersebut kami perberat ancaman hukumannya. Demikian Mas. Oh, jadi 2 pelaku merupakan residivis ya Pak Kasat? Iya betul. Ini mereka sampai membawa tadi kita lihat ada stick golf, ada benda-benda tajam juga. Memang mereka ini berniat untuk melakukan perusakan atau menganiaya orang gitu Pak? Dari hasil pemeriksaan kami Mas, memang mereka mempersiapkan atau mungkin membawa alat-alat tersebut untuk melakukan penyerangan terhadap yang mereka anggap lawan seperti itu. Sehingga pada waktu malam kejadian sekitar jam 00.30 ketika mereka melakukan konvoi di jalan dan memang mereka melihat korban ini berdiri di pinggir jalan. Nah, disitulah mereka langsung berhenti, langsung menghampiri korban, kemudian mereka melakukan penyerangan. Tapi ketika konvoi ini hanya 7 orang atau lebih dari itu yang melakukan konvoinya Pak? Ya, untuk yang melakukan konvoi kami temukan lebih dari 10 orang, tetapi memang dari hasil investigasi kami tidak semua orang tersebut melakukan pengerusakan. Mereka hanya ada di TKP dan hanya sebagai menjadi saksi. Sehingga mereka akan sudah kami periksa sebagai saksi untuk memperkuat
keterangan di TKP terkait kejadian tersebut. Pak Kasat, ini kan kalau bicara soal Kota Bandung, soal aksi dari kelompok bermotor atau gangster ini kan berkali-kali kita mendengar. Nah, bagaimana upaya dari polisi, Pak, agar ini kejadian seperti ini tidak kembali terulang? Kan khawatir, warga banyak yang merasa resah, Pak, ketika berjalan di malam hari, Pak. Ya, kami dari kepolisian sudah melakukan berbagai macam tindakan kepolisian, mulai dari preemptif, kita melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada para remaja, kemudian dari kita Binmas melakukan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat, kemudian kita juga secara preventif, anggota kami terus melaksanakan patroli. Pada siang hari, pada malam hari pun di tempat-tempat rawan, kita melakukan patroli. Dan yang pasti kami akan melakukan tindakan tegas bagi para pelaku yang membuat onar dan membuat rusuh di Kota Bandung. Demikian, Mas. Pak, agar ada upaya jerah, ini jeratan hukum bagi para pelaku yang terbukti menganiaya korban, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, memang untuk menjerat para pelaku, kami kenakan pasal 170 KUHP, kemudian juga dilapis dengan pasal 351. Kemudian untuk para pelaku yang mereka sudah pernah terlibat kasus hukum, kami perberat mereka karena memang mereka sudah residivis. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Kompol Anton, telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, Pak Kasat.